Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD SDN 1 Sri Gading, Ibu Fatmawati. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD SDN 1 Sri Gading. Salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pagi ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu diberkahi keberkahan, kenikmatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kesempatan ini izinkan saya memaparkan materi guru penggerak, pendidikan guru penggerak, yaitu materi budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita, yaitu SD Negeri 1 Sri Gading. Dalam konsep budaya positif itu ada 6 konsep. Yang pertama ada disiplin positif, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Nah, materi ini materi baru. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi, yaitu 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang keenam ada restitusi, yaitu segitiga restitusi. Disiplin positif ini menurut Dayan Gosen arti asli dari kata disiplin yaitu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi dalam materi budaya positif ini dihindari sekali memberikan hukuman dan hadiah. Kalau memberikan hukuman, efeknya jangka panjang, anak itu jadi malu, kemudian sulit berkumpul kepada komunitasnya lagi karena udah down dirinya, mentalnya. Kemudian kalau diberi hadiah, itu juga efeknya tidak baik karena tidak akan anak itu disiplin kalau nggak dapat hadiah. Jadi ada iming-imingnya. Jadi dalam materi ini hadiah dihindari. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yang selalu diangkat di materi guru penggerak. Kalau kita
kita ada namanya peraturan sekolah. Nah, dalam guru penggerak itu diiringi dengan nilai kebajikan. Murid yang sudah menanamkan pada dirinya tentang nilai-nilai kebajikan, maka dia dengan sendirinya akan mengikuti semua peraturan sekolah. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dayan Gosen pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kalau anak sudah termotivasi, motivasinya dari dalam dirinya sendiri, maka anak itu insya Allah tidak akan membangkang lah istilahnya kalau kita mendidik anak. Namun ya sulit Bapak Ibu ya. Nah, berikut contoh-contoh nilai kebajikan universal ada kelihatan ya? Ada beberapa. Ini yang pertama yang sudah digaungkan oleh Kemendikbud, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Dan kemudian ada versi yang kedua, Ibo Primaries Program, yaitu sikap murid itu harus toleransi, rasa hormat, integritas, dan sebagainya. Jadi setiap peraturan yang kita buat, kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, itu dasarnya nanti muaranya ke nilai kebajikan universal. Kalau anak melanggar peraturan, contohnya terlambat, artinya dia sudah melanggar nilai kebajikan, yaitu menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Karena untuk dirinya sendiri kalau dia terlambat, artinya dia menyepelekan jiwanya sendiri. Nah itulah maka dalam program pendidikan guru penggerak sangat menguatkan nilai kebajikan universal untuk ditanamkan kepada anak-anak. Kemudian konsep yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, motivasi itu ada 3 dalam perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu biasanya datang tidak terlambat, alasannya karena agar tidak dihukum. Nah, ini yang harus kita bimbing ke anak-anak, bahwa kalau motivasinya agar tidak dihukum, itu bukan dari dalam dirinya karena takut dihukum. Nah, yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi minta upah, minta imbalan, terus ini juga harus dihindari. Kita mendidik anak dengan cara diberi hadiah, itu kalau dalam konsep guru penggerak tidak diajarkan atau diminimalisir lah. Kita beri pujian saja cukup, kasih stiker bintang bisa, atau kalau dikasih stiker pun terkadang nanti anaknya kalau gurunya nggak masuk, kemudian diganti dengan guru lain, tetap saja nanti anak itu nagih stiker bintangnya dan mereka kembali lagi ke sikap yang semaunya aja. Jadi misalnya nih, saya guru kelas 3, kemudian saya membiasakan anak-anak itu memberi stiker bintang dan dikumpulkanlah sama anak-anak di bukunya. Kemudian tiba-tiba saya nggak berangkat, saya ngasih stiker bintang itu biar mereka misalnya budaya antri. Yang antri nanti Bu Emil kasih stiker bintang. Nah, setelah saya nggak masuk, kemudian digantikan misalnya sama Pak Ihsan. Pak Ihsan nggak tahu konsep saya bahwa saya sering memberi hadiah stiker bintang. Nah, anak itu kembali lagi ke sikap awalnya, yaitu nggak mau antri kalau nggak dikasih stiker. Nah itu kita minimalisir, tidak memberi penghargaan, imbalan atau apapun, boleh sesuai kebiasaan kita. Saya rasa sudah dibiasakan dalam pembelajaran kita memberikan jempol, pujian dan sebagainya, itu malah lebih baik. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi yang paling baik, yang paling ideal, motivasi yang muncul dari dirinya, yaitu motivasi internal.
Materi hukuman dan penghargaan, yaitu di dalamnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini istilah baru dalam kita membimbing anak, ada istilah restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba, kalau konsekuensi itu sifatnya sudah ditetapkan. Di awal tahun biasanya kita buat peraturan sekolah, atau di kelas kita buat peraturan kelas. Nah, itu sudah disepakati oleh anak-anak semua warga sekolah kalau peraturan sekolah. Kemudian kalau anak melanggar, kemudian dia harus mendapatkan konsekuensi atas melanggarnya. Misal peraturan sekolah kita masuk 7.30, sedangkan si anak masuk 7.40. Maka kalau terlambat, anak itu diberi hukuman, misalnya lari 10 kali lapangan. Nah, itu disebut namanya konsekuensi. Kalau kita beri hukuman tiba-tiba seperti anak menumpahkan air, atau anak tidak mengerjakan tugas anak tidak mengerjakan tugas di kelas, kemudian kita tanya kenapa tidak mengerjakan tugas. Kemudian anak menjawab, nulisnya lambat ibu. Oke, kalau tidak mengerjakan tugas berarti kamu dihukum tinggal di dalam kelas untuk menyelesaikan tugas. Nah, itu namanya hukuman. Itu sifatnya tiba-tiba. Sedangkan restitusi ini yang dianjurkan dalam pendidikan guru penggerak, yaitu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi begini Bapak Ibu, dalam restitusi guru itu tidak bertindak sebagai penghukum, tidak bertindak sebagai pembuat merasa bersalah, tapi bertindak sebagai manajer. Kita Kita bertanya ke siswa kenapa mereka, misalnya kasus terlambat tadi, mengapa anak itu terlambat, kemudian apa yang harus ditingkatkan, keyakinan sekolah apa yang kamu harus pertahankan, harus ditingkatkan. Nah, itu dalam restitusi kita berdialog dengan anak, kemudian memecahkan masalah, anak berpikir sendiri, memberikan jawaban-jawaban, kemudian mereka memecahkan masalah, kemudian kita menuntun anak untuk bisa berbuat, tidak mengulangi perbuatannya lagi. Itu dalam restitusi. Jadi kita tidak langsung serta-merta kamu push up, tidak. Dalam restitusi itu sangat menghindari dengan hukuman. Nah, ini disiplin yang sudah bermakna positif itu terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Kalau mendapatkan hukuman itu identitasnya gagal. Dalam diri anak itu langsung down, mentalnya langsung kena kalau dikasih hukuman. Kalau disiplin positif itu masuknya ke konsekuensi dan restitusi. Kenapa konsekuensi masuk? Disiplin dalam identitas sukses karena dia sudah tahu nih, oh kalau saya nggak sekolah sekian kali, otomatis orang tua saya dipanggil. Nah, itu sudah konsekuensi. Jadi itu masuk ke dalam identitas sukses. Sedangkan yang paling terbaik adalah restitusi. Hukuman. Saya pernah nih, pengalaman saya mendapatkan hukuman dan terkenang sampai sekarang. Waktu itu saya SMA kelas 1, mau upacara kemerdekaan hari Sabtu. Jumat padahal saya sekolah. Sebelumnya saya sekolah dan nggak ada pengumuman apapun dari SMA-nya. Kemudian tiba-tiba besoknya anak-anak semua teman pakai baju putih biru. Saya pakai baju pramuka sendirian. Tiba-tiba saat itu barislah upacara kemerdekaan. Kalau di Bandar Lampung itu upacaranya dari SD sampai SMA di sekolahnya masing-masing. Kami mengadakan upacara, sekolah mengadakan upacara. Kemudian udah baris, saya biasanya yang paling kecil ya di depan. Tiba-tiba kesiswaan keliling, saya disuruh ke belakang barisan. Nah, itu hukuman seperti itu saja terkenang sama saya sampai sekarang. Dan kayaknya minder, gak pede, padahal orang juga ngeliat juga enggak gitu ya, perhatiin juga enggak siapa kamu gitu. Tapi hukuman yang sepele yang kecil seperti itu ternyata terkenang sama
ya, sama saya tuh terkenang banget dan malunya minta ampun, padahal cuma gak pakai seragam. Nah itu efek kita kalau memberi hukuman ke anak. Kita nggak tahu kondisi mental anak, psikologi anak. Nah itu efeknya yang dianjurkan tidak melakukan hukuman. Nah ini dalam hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi jelas. Anak itu dilihat oleh satu sekolah dapat hukuman. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Saya mengalami sendiri. Korban mendapat keadilan. Misalnya berantem nih, jelas kalau dalam hukuman korban mendapat keadilan, sedangkan pelaku mendapat pertanggungjawaban atas akibatnya. Perilakunya pasif, agresifnya meningkat. Nah ini. Sedangkan kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, karena dia sudah tahu nih konsekuensinya. Kalau saya nakal ya jelas nanti misalnya orang tua dipanggil dan sebagainya. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau dapat hukuman yang berbentuk konsekuensi itu sifatnya jangka pendek. Jadi anak mudah mulai lupa, atau kalau dia mengingat pun dia mengingat dengan kondisi yang gembira. Oh saya dulu pernah dihukum ini, biasanya bercerita untuk mengingat memorinya. Sedangkan kalau restitusi merupakan pilihan, anak tidak dihukum sama sekali, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Anak diberi solusi, diajak komunikasi, itu dalam restitusi. Korban mendapat ganti, misalnya bukunya dicoret-coret. Nah maka guru mencari solusi bagaimana nih? Oke dihapus, oke diganti bukunya, si pelaku mengganti. Sedangkan murid atau anak mendapatkan penguatan, kemudian masalah terpecahkan dan seterusnya. Jadi kalau hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi sifatnya netral, sedangkan restitusi sifatnya positif. Nah di sini ada model paksaan. Dalam hukuman pasti dipaksa. Materi yang ketiga dari teori hukuman itu dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu sifatnya menghukum anak, ternyata menghukum dan sangat tidak baik. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau anak gak ada hadiahnya, oh malas lah ibu ngasih hadiah, malasnya semangat, malasnya kolaborasi misalnya. Nah seperti itu kalau sering dikasih hadiah. Kemudian materi yang keempat dari teori hukuman itu ada restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi disiplin itu sifatnya harus positif karena untuk membangkitkan motivasinya dari dalam diri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau anak melakukan kesalahan itu nggak langsung minder di lingkungan mereka kalau kita menggunakan restitusi. Jadi anak nggak langsung minder dan dia akan kembali kepada kelompoknya dengan semangat karena kita sudah menguatkan. Kemarin anak saya buatkan teks baca kan banyak yang nggak bisa baca tuh. Kemudian saya buat teks dari suku kata, kalimat dalam satu lembar itu banyak sekali bacaannya. Saya bagikan ke anak-anak, mereka suruh baca. Kemudian yang nggak bisa baca itu parah, 2 anak, Muhammad Faiz sama Galang. Itu parah sekali. Kemudian biasanya anak laki-laki, psikologi anak laki-laki, kalau disentuh pundak atau kepala itu akan luluh. Beda sama anak perempuan, kalau diomongin aja udah luluh. Kalau anak laki-laki biasanya disentuh pundak sama kepalanya. Saya omongin, kamu harus mau nggak jadi anak hebat? Mau ibu, si Galang. Mau ibu. Orang tuanya mana? Entah di mana itu si Galang, kalau latar belakang sosial keluarganya. Kemudian mau nggak jadi anak pinter? Mau ibu. Kita sentuh kepalanya, kita sentuh pundaknya. Besoknya ditanya lagi, sudah dibilang saya sudah ibu. Nah begitu. Jadi ada semangat dari anak itu untuk memperbaiki diri. Oke, sudah.
Berikutnya ini penjelasan dari restitusi. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi. Jadi kita tanya jawab tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi anak-anak kalau melakukan kesalahan, kita ajak bertanya jawab, diskusi kenapa melakukan kesalahan, kenapa bisa misalnya terlambat, kenapa bisa terlambat, apakah ada cara lain agar kamu tidak terlambat, apakah ada orang yang bisa mengingatkan si anak untuk tidak terlambat dan sebagainya. Nah, itu harus kita terapkan di anak-anak. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Maka dalam hal ini identitas anak yang berbuat salah pun identitas sukses namanya. Ada peluang luar biasa. Tolong. Mau digulai. Siapa? Apa? Oh iya, dibuka. Bude tolong bukain. Hah? Bude buka. Oke. Itu. Oke. Itu Mas Rima. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Tidak ada orang yang tidak berbuat salah. Itu yang biasa kita ucapkan ke anak-anak. Guru pun pernah berbuat salah. Namun bagaimana kita mencari solusi agar tidak mengulangi kesalahan itu kembali. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Nah, berikut ada ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi si anak itu kita ajak diskusi, dialog, nah itu kesalahannya itu dijadikan pelajaran. Walaupun sehari-hari pun ternyata kita sudah menerapkan restitusi ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Yang salah dengan yang menjadi korban itu kita ajak menjalin hubungan yang lebih baik lagi dan meminta maaf. Nah itu pun saya rasa sudah pernah kita terapkan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah ini dalam restitusi itu tawaran, artinya anak tidak selalu dihukum. Tidak selalu dihukum. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini kamu tujuannya sekolah untuk apa? Kemudian nanti ke depannya mau jadi apa? Kemudian ada teman saya bilang, itu guru TK, bilang nanya waktu kami program elaborasi konsep, Bapak bagaimana? Murid saya itu pernah ngomong katanya, kakek saya tidak pernah sekolah, kakek saya tidak sekolah tapi jadi bos. Nah ini pemahaman yang keliru. Kemudian instrukturnya bilang, berapa banyak orang yang jadi bos karena tidak sekolah. Nah itu pemahaman yang bisa kita ambil bahwa tidak semua orang yang bersekolah itu gagal, tidak semua orang yang tidak sekolah itu sukses. Tapi kalau dengan kita sekolah, insya Allah poinnya adalah kita bisa sukses dengan satu ikhtiar. Anak yang sekolah, saya rasa tidak ada anak yang tidak mendapatkan pekerjaan. Pasti mereka mempunyai pekerjaan dan hidup yang mulia. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Apa sih yang diperluin anak? Anak ini kenapa ribut di dalam kelas? Oh ternyata kebutuhan dasar di rumah tidak terpenuhi. Misalnya kasih sayang.
dalam kebutuhan dasar manusia itu ada 5, nanti kemudian ada materinya. Misalnya anak di kelas ribut terus. Nah ternyata anak itu mau menguasai kasih sayang dari guru untuk dirinya. Ternyata anak itu minta kasih sayang. Kita harus tanggap bahwa oh si anak ini minta diperhatikan. Nah begitu. Kemudian restitusi, ciri yang berikutnya itu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dengan kita berpikir bahwa hidup ini kedepannya nanti harus ada yang kita lakukan. Nah maka kita memosisikan diri kita ini nanti ke depan mau jadi apa. Kita berpikir, kita berefleksi, kita mengevaluasi diri. Nah itulah namanya restitusi. Mengevaluasi diri kita itu misalnya sudah salah, oke, cara yang terbaik solusinya apa ke depan agar hidup ini lebih baik. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita mengembangkan karakter atas dasar nilai-nilai kebajikan. Jadi menguatkan karakter anak yang salah tidak langsung dihukum, kemudian dia dikucilkan dari teman-temannya. Itu tidak dalam restitusi. Kemudian restitusi itu juga menguatkan, guru menguatkan anak, teman menguatkan teman. Nah itu dalam restitusi. Restitusi fokus pada solusi. Solusi apa yang akan kita ambil, yang akan kita terapkan untuk anak yang susah bajunya dimasukkan, susah membuang sampah pada tempatnya. Nah ini kita pikirkan bersama. Kemudian yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi guru itu namanya berpihak pada murid. Guru tidak menjudge anak, kamu salah, udah kamu duduk aja sendiri, jangan campur. Nah itu salah. Dalam restitusi dihindarkan. Anak yang melakukan kesalahan tetap dirangkul dan dikembalikan ke teman-temannya, tidak dikucilkan, tidak diintimidasi dan sebagainya. Nah, materi yang ketiga dalam konsep budaya positif itu ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau kita buatnya peraturan kelas, biasanya kita nih buatnya peraturan kelas. Setiap awal tahun atau awal semester kita buatlah peraturan kelas masing-masing. Kemudian peraturan itu biasanya sudah disepakati oleh semua siswa. Nah, diambil istilah keyakinan kelas karena nanti bermuara pada motivasi yang ketiga, yaitu motivasi internal yang tumbuh dari dirinya sendiri. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Nah, keselamatan inilah nilai kebajikan yang akan kita ambil. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan untuk setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, budaya, bahasa maupun agama. Jadi dalam program pendidikan guru penggerak itu lebih menekankan ke istilah keyakinan kelas. Kalau peraturan itu sifatnya paksaan. Kalau keyakinan sama-sama meyakini, otomatis kita sudah paham nih posisi kita apa. Oh, keyakinan kita apa? Pasti anak bisa mengikuti peraturan yang ada. Nah ini contoh peraturan sama nilai kebajikan. Peraturannya kembalikan barang ke tempatnya. Nah anak itu diajak bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu bisa saling menghormati antar teman. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu keyakinannya atau nilai kebajikannya, yaitu menghormati orang lain dan komitmen dan sebagainya. Materi yang keempat apa limanya? Kebutuhan dasar manusia. Nah ini yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Oh, yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan.
Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau di kelas anak itu maunya ngomong, kemudian misalnya dalam berkelompok anak itu nggak mau berkolaborasi, ngerjain tugas sendirian, presentasi maunya sendirian, kawannya nggak diajak. Nah itu dia sedang membutuhkan kebutuhan dasar dia, yaitu yang penguasaan. Dia tuh mau berkuasa di kelas. Nah itu ternyata dia sedang memenuhi kebutuhan dasar dia tentang penguasaan. Kalau anak ribut yang saya ceritakan tadi, ternyata dia membutuhkan rasa kasih sayang, menginginkan kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Jadi apabila si anak tidak mendapatkan salah satu kebutuhan dasar hidupnya, maka hidupnya akan menyimpang. Orang tua tidak memberi kasih sayang dengan sempurna, dia bertindak semaunya. Kita yang sudah memberikan kasih sayang penuh saja, anak belum tentu. Kemudian kebebasan, anak juga butuh kebebasan saat memilih untuk dirinya. Saya mau kuliah jurusan ini, ibunya ngotot, guru. Anak saya mau jadi YouTuber, ibu. Jadi guru aja loh nak. Enak, sekolah kerjanya nggak lama-lama. Kita pagi berangkat sama-sama, pulangnya sama-sama. Nanti kalau punya anak juga pulangnya bareng-bareng. Aku mau jadi YouTuber, ibu. Mau jadi sepak bola, katanya. Mau jadi pesepak bola. Ganti-ganti cita-citanya. Nah, itu kebebasan. Oke. Kita mengarahkan, menuntun anak. Kemudian anak juga perlu kesenangan, kebahagiaan, jalan-jalan sama ayah ibunya. Butuh kesenangan. Yang terakhir penguasaan itu tadi, dan bertahan hidup kaitannya dengan sandang, pangan, dan papan. Nah itu apabila ini tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasar ini, jelas anak tidak sempurna psikologinya. Nah terakhir apa kayaknya? Materi restitusi, yaitu 5 posisi kontrol menurut Diane Gossen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Tidak hanya guru ini ya bisa ke orang tua, bisa juga atasan. Saya yang atasannya nggak ada. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, sebagai pemantau, dan yang paling ideal adalah sebagai manajer. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi peraturan saya, atau awas kalau nggak patuh. Nah itu biasanya kita terapkan sehari-hari. Ternyata kita dalam posisi penghukum. Awas kalau nggak mandi cepat-cepat. Kamu selalu saja salah, itu kalimatnya juga kamu salah terus. Nah, selalu pasti ada yang terakhir selesai. Nah ini juga penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Itu kita ternyata posisi penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Saya sering sekali di SMP dulu bertanya ke anak yang bersalah, itu selalu dalam posisi pembuat merasa bersalah. Kamu bolos main game, anaknya. Apa nggak kasihan sama ayah ibu yang udah cari uang? Kamu setiap hari dikasih sangu, gak kasihan kalau ayah ibunya ngerti keriput kamunya begini. Nah itu ternyata saya itu dalam posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut,
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar lebih lembut, dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah ini sering sih kita posisikan diri kita seperti ini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk banget nih tentang diri dia. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ternyata posisi kita itu ada konsepnya nih, dalam posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Kita juga sering nih jadi teman nih ke anak-anak, tapi anak-anak terkadang nyepelein. Udah diajak ngobrol baik-baik, ketawa-ketawa gitu ya, nggak fokus nih. Kita udah memposisikan diri kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif mengajar. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak. Biasanya kalau saya ngajar itu di SMP, udah gak usah ribut, nanti saya dimarahin kepala sekolah, nanti saya ditegur. Kalau ribut saya orang paling pertama dipanggil oleh kepala sekolah. Ternyata itu posisi saya sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ungkit bantuannya nih. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini posisi sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Nah, ternyata anak kecewa. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Ternyata gurunya yang ngajak teman, oke, dia positif. Ternyata gurunya yang tegas itu tidak positif dia. Dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, yang keempat itu posisi guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan biasanya nih, peraturannya apa? Nanya nih agak tegas. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, strip catatan, dan daftar cek. Biasanya ini kesiswaan di bagiannya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, yang terakhir, posisi paling ideal yang harus kita terapkan, kita pelajari bersama-sama, yang paling sulit menurut saya juga. Posisi terakhir adalah sebagai manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi 4 posisi yang sebelumnya itu sudah dikuasai sama manajer. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kita menyesuaikan nih, kalau manajer, oh ini anak bisa dijadikan teman, oke, kita kembali ke posisi teman. Nah itu kalau manajer bisa, karena sudah menguasai 4 posisi sebelumnya. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Itu dalam restitusi manajer. Seorang manajer ini akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang kita yakini.
kembali ke keyakinan kelas kita tadi. Keyakinan kelas mana yang harus kamu patuhi? Keyakinan kelas mana yang perlu kamu tingkatkan? Ini dalam seorang manajer. Apakah kamu meyakininya? Misalnya nih anak ditanya, kamu terlambat. Kamu terlambat. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Menghargai diri, Bu. Oke, menghargai diri. Berarti kamu meyakini nih, dengan menghargai diri, kamu bisa lebih baik. Nah, itu ditanyakan oleh seorang manajer. Jika kamu yang meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini tanya jawab ke anak tidak diintimidasi, itu dalam restitusi. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana? Jadi kita memberikan tindak lanjutnya apa setelah kamu berbuat ini. Nah, ini rencananya apa? Terakhir ada materi segitiga restitusi. Lanjutan dari restitusi tadi ada langkah-langkah dalam kita menangani anak yang bermasalah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi identitas anak itu tidak jadi identitas gagal, tapi identitas sukses yang kita bangun dalam restitusi. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Semua orang itu pernah berbuat salah, guru juga pernah berbuat salah. Namun apa yang salahnya ini, kenapa, mengapa? Nah, itu kita tanyakan, kita komunikasikan ke anak-anak. Kemudian kita terakhir menanyakan keyakinan kelas. Keyakinannya apa nih? Motivasi diri kita untuk maju itu apa? Nah, ini kita tanyakan. Namun dalam segitiga restitusi ini tidak kaku Bapak Ibu dalam penerapannya. Langkah-langkahnya boleh di nomor 3 dulu atau di nomor 1 dulu, terserah Bapak Ibu merefleksikannya, menerapkannya ke anak-anak. Jadi inilah segitiga restitusi yang mudah-mudahan bisa kita terapkan ke anak-anak. Selesai. Terima kasih, Pak. Oh, slide-nya. Nah, berikut Bapak Ibu ada contoh 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Mohon untuk disimak. Belum. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Ya kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5
biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya Bu Emin, konteksnya ke murid aja ya, bukan ke guru. Guru harusnya bisa, terutama anak di rumah. Larang laki. Ini sebagai pemutus, ya, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Macet tuh. Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Kenapa? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Harus 1 menit. Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Kelas. Alhamdulillah Maaf, tapi ya Bu. Maaf sekali. Setiap alhamdulillah Bu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa mengantar saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Mau ya Pak. Larang. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Apa sih bebas banget ya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah dari Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan hari, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih sama-sama. Merdeka. Jadi sementing menutup ya Pak. Wendy. Biasanya api menutup kok. Ini amplop tuh. Aduh. Ditayangin. Amplop kok eneng Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Ayo, mikir tadi toh.
Udah. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktu untuk melihat materi yang saya paparkan tadi tentang budaya positif. Bagaimanapun prinsip kita dalam menuntun murid, kita harus berprinsip dengan sistem among yang diajarkan di Hajar Dewantara. Itu harus sepakat menurut saya. Ingat sosum tulodo, ingmadio mangunkarso, tuturi handayani. Guru sebagai pendidik di depan memberi teladan, di tengah memberi motivasi, memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Apabila kita menerapkan disiplin positif dari di sekolah kita, insya Allah generasi emas dalam genggaman kita. Mari Bapak Ibu kita terapkan budaya positif di sekolah kita dari hal-hal kecil untuk melakukan perubahan. Sama-sama menjadi agen transformasi pendidikan Indonesia. Guru bergerak, tergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.